semuanya. Perkenalkan, saya Area. Saya Cinta. Kami dari jurusan Manajemen Keuangan Ekonomi dan Bisnis Universitas Hal-Oleh. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan. Kami akan memaparkan materi mengenai the cost of capital atau biasa kan disebut dengan C. Harapannya, video ini kita semua bisa belajar bareng tentang bagaimana perusahaan menghitung biaya modal dan kenapa itu penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dan tentu saja ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai mahasiswa. Untuk manajemen unggul, internasional, dan calon pengusaha sukses. Cost of capital itu sebenarnya adalah harga dari dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasinya. Contohnya, sama seperti kalau kita minjam uang di bank, pasti ada bunganya. Nah, ketika perusahaan mencari modal entah dari pinjaman, saham, atau sumber lain, semuanya punya bunga yang harus dibayar. Nah, cost of capital ini adalah ukuran beberapa minimum return yang harus diperoleh dari suatu proyek supaya bisa menutupi biaya modal tersebut. Kalau seperti itu, jadi cost of capital itu hanya sekedar bunga dan pinjaman ya? Tidak hanya bunga. Nah, cost of capital ini mencakup semua sumber modal, misalnya dari utang memang ada bunga. Tetapi kalau dari saham ada dividen yang harus dibayar ke investor. Nah, kalau dari retained earnings ada harapan pensiun yang harusnya didapat pemegang saham. Jadi intinya semua biaya dari berbagai sumber dana perusahaan dihitung sebagai cost of capital. Kenapa cost of capital penting? Nah, ini jadi semacam haluret atau batas bawah. Kalau perusahaan punya proyek dengan pengembalian lebih tinggi dari cost of capital, proyek itu dianggap menguntungkan. Tapi kalau pengembaliannya lebih rendah, ya enggak layak. Jadi seperti filter sebelum perusahaan memutuskan menjalankan investasi. Kalau gitu, apa faktor yang bikin cost of capital itu bisa berbeda-beda antar perusahaan? Ada beberapa faktor. Pertama, risiko bisnis. Perusahaan semakin berisiko bisnisnya, investor minta return lebih tinggi. Nah, kedua, struktur modal, yaitu campuran utang dan ekuitas yang dipakai. Kalau kebanyakan utang, biayanya bisa lebih murah, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Nah, ketiga itu ada kondisi di pasar modal, misalnya tingkat bunga dan ekspektasi investor. Saya kasih contoh, misalnya ada perusahaan properti yang bangun apartemen baru. Kalau cost of capital mereka 12%, proyek apartemen harus kasih return minimal 12%. Kalau estimasi keuntungan cuma 10%, berarti proyeknya ditolak. Sama kayak kamu buka bisnis kopi. Kalau modal pinjamnya sebanyak 100 juta dengan bunga 12%, tapi bisnis kopi kasih untung cuma 10%, jelas rugi. Jadi teman-teman, kalau tadi yang kita bahas itu mengenai cost of capital secara umum, sekarang kita akan masuk ke salah satu komponennya, yaitu biaya utang jangka panjang atau biasa disebut dengan cost of long term debt. Perusahaan seringkali butuh pinjaman jangka panjang untuk ekspansi. Misalnya nih, dengan menerbitkan obligasi atau meminjam langsung dari bank.
Nah, biaya yang harus ditanggung perusahaan dari utang ini dihitung menggunakan yield to maturity rate atau biasa disebut dengan YTM, yaitu tingkat pengembalian yang diminta oleh investor obligasi sebagai jatuh tempo. Kalau gitu, kenapa nggak langsung pakai bunga pinjaman aja? Kan tertulis di kontraknya. Memang bunga adalah acuan utama, tetapi YTM lebih akurat karena memperhitungkan harga pasar obligasi saat ini. Jadi kalau obligasi dijual lebih mahal atau lebih murah dari nominal, YTM bisa berbeda dari bunga kupon yang tercantum. Selain itu, ada salah satu hal penting, yaitu bunga utang bisa dipotong pajak karena itu adalah biaya utang sesungguhnya yang dipakai dalam perhitungan cost of capital adalah after tax cost of debt dengan rumus di mana yield to maturity dan adalah tarif pajak. Nah, kenapa harus dihitung setelah pajak? Karena pembayaran bunga bisa mengurangi laba kena pajak. Jadi perusahaan dapat semacam keuntungan disebut tax hike, misalnya bunga 10% dan pajak 30%, maka biaya utang efektifnya jadi 7%. Jadi lebih rendah dibanding bunga yang tertulis. Inilah kenapa utang sering dianggap sumber modal yang relatif murah, walaupun tetap beresiko. Contohnya gini, perusahaan manufaktur mau bangun pabrik baru dan butuh dana 50 miliar. Mereka terbitkan obligasi dengan bunga 12% per tahun. Kalau tarif pajak perusahaan 25%, maka biaya utang sesungguhnya itu 12% kali 1 kurang 0,25 sama dengan 9%. Artinya, meskipun harus bayar bunga 12% ke pemegang obligasi, beban nyata setelah pajak cuma 9%. Sama halnya, kalau kita pinjam uang dengan bunga 12%, lalu sebagian bunganya ditanggung pihak lain. Jadi, lebih ringan buat kita. Selain utang, perusahaan juga bisa dapat modal dari saham preferen. Saham preferen itu unik karena posisinya ada di tengah-tengah antara utang dan saham biasa. Kenapa? Karena sama seperti obligasi, saham preferen memberikan dividen tetap setiap tahun. Tapi di sisi lain tidak ada tanggal jatuh tempo. Jadi mirip saham biasa yang bisa memiliki tanpa batas waktu buat investor. Ini menarik karena ada kepastian dividen, walaupun biasanya lebih kecil daripada potensi return saham biasa. Kalau begitu, bagaimana cara menghitung biaya saham preferen buat perusahaan? Mudah banget. Rumusnya itu kayak petrolati atau pembayaran tetap selamanya, yaitu Yang perlu diingat, karena dividen sifatnya tetap, biaya saham preferen juga relatif stabil. Jadi kalau dividen naik, otomatis cost of preferred stock itu ikut naik juga. Sebaliknya, kalau harga saham preferrednya itu naik, biaya modalnya justru turun karena perusahaan dapat dana lebih besar untuk setiap saham yang diterbitkan. Jadi cost of preferred stock itu sensitif terhadap dividen yang ditentukan dan harga sahamnya di pasar. Untuk contohnya, sebuah perusahaan menerbitkan saham preferen dengan dividen 5 per tahun per saham. Nah, harga saham preferen di pasar 50, tapi setelah dikurangi biaya penerbitan, dana bersih yang masuk ke perusahaan hanya 48. Maka biaya saham preferennya itu 5/48, sekitar 10,4%, yang artinya bagi perusahaan setiap rupiah yang didapat dari saham preferen harus dibayar dengan biaya 10,4% per tahun. Sama seperti kalau kamu pinjam uang ke teman dan setiap tahun kamu minta imbalan tetap, yaitulah cost of preferred stock.
sekarang kita masuk ke biaya modal yang biasanya paling besar porsinya, yaitu cost of common stock. Nah, perusahaan ini bisa mendapatkan modal ekuitas dari dua sumber. Yang pertama dari laba ditahan atau retained earnings, dan yang kedua itu ada dari penerbitan saham baru. Meskipun laba ditahan tidak keluar dari perusahaan, tetapi saja ada biayanya karena pemegang saham punya ekspektasi return. Nah, jadi retained earnings ini bukan dana gratis, melainkan dana yang seharusnya bisa dibagikan sebagai dividen. Kalau ditahan, perusahaan harus bisa memberikan return minimal setara dengan yang diharapkan investor. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau retained earnings dihitung pakai apa? Ada rumus khususnya nggak? Betul, biasanya digunakan modal pertumbuhan dividen atau Gordon Growth model. Rumusnya yaitu seperti ini. Kalau dari saham baru, rumusnya mirip, tapi harus memperhitungkan flotation cost atau biaya emisi. Jadi formulanya seperti ini. Contoh ya, misalnya nih perusahaan punya dividen tahun depan Rp2, harga saham Rp40, pertumbuhan dividen 5%, maka cost of retained earnings-nya sama dengan 2/40 ditambah 0,05 sama dengan 0,05 ditambah 0,05 sama dengan 10%. Kalau perusahaan terbitin saham baru dengan biaya emisi 10%, harga efektif jadi Rp36. Rumusnya 2/36 ditambah 0,05 sama dengan 0,055 ditambah 0,05 sama dengan 10,5%. Jadi saham baru lebih mahal karena ada biaya emisi. Sama aja kayak jualan online nih di marketplace. Harga barang sama tapi keuntunganmu lebih kecil karena kena potongan biaya admin. Sekarang kita akan bandingkan nih dari satu lewat weighted average cost of capital atau WACC. Intinya WACC ini biaya rata-rata dari semua modal yang dipakai perusahaan. Dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing sumber modal, jadi WACC ini memberi gambaran potensi biaya keseluruhan modal yang harus ditanggung perusahaan untuk membiayai aset atau proyeknya. Kalau gitu gimana cara menghitung WACC? Apa tinggal dijumlahin semuanya? Bukan ya, jadi bukan sekedar jumlahin nih, tetapi dihitung juga dengan bobot. Rumusnya, Kenapa pakai nilai pasar bukan nilai pure? Karena nilai pasar lebih mencerminkan kondisi real yang dihadapi perusahaan. Kalau kita mau tahu biaya sebenarnya, ya harus berdasarkan harga yang berlaku sekarang, bukan angka historis yang ada di laporan keuangan. Nah, makanya perusahaan ini sering menghitung ulang WACC secara periodik karena nilai pasar modal bisa berubah. Kalau perusahaan lebih banyak pakai utang daripada saham, apakah WACC-nya lebih murah? Tidak selalu ya, tapi umumnya iya. Jadi selama proporsi utangnya masih sehat karena bunga utang bisa dibantu dengan pajak. Jadi cost of debt-nya itu biasanya lebih rendah. Jadi kalau porsi utang diperbesar, WACC bisa turun. Kalau utangnya kebanyakan, jadi risiko bangkrutnya naik. Investor minta return lebih tinggi, akhirnya cost of equity naik dan WACC bisa ikut naik. Jadi ada titik di mana optimalnya. Nah, contohnya sebuah perusahaan punya struktur modal 40%, utang dengan faktor tax cost yaitu 6% atau 10%, saham preferen dengan cost 9% dan 50%. Nah, ekuitas dengan cost 12%, maka WACC-nya yaitu 0,4 dikali 6% dengan ditambah 0,1 dikali 9%
ditambah 0,5 dikali 12%, yaitu hasilnya 2,4%, ditambah 0,9% ditambah 6%, maka yaitu hasilnya 9,3%, yang dimana artinya rata-rata biaya modal perusahaan adalah 9,3%. Jadi kalau perusahaan mau menjalankan proyek, returnnya harus minimal di atas 9,3% supaya dianggap menguntungkan. Nah, sama saja kayak kalau kamu modal usaha dari 3 sumber, yaitu pinjam ke teman murah, nah kredit bank itu sedang, dan tabungan sendiri yaitu paling mahal. Nah, kalau digabung rata-rata, kamu tahu minimal usaha harus kasih return segitu. Setelah kita tahu cara menghitung WACC, pertanyaannya dipakai untuk apa? Nah, WACC biasanya digunakan sebagai risiko rate dalam proyek-proyek investasi. Artinya, kalau perusahaan mau investasi, misalnya bangun pabrik baru, WACC jadi standar minimal return yang harus dicapai proyek itu. Kalau perkiraan pengembaliannya lebih tinggi dari WACC, proyek diterima. Kalau lebih rendah, proyek ditolak. Jadi WACC berfungsi sebagai hurdle rate atau ambang batas. Jadi kalau begitu, apakah semua proyek bisa langsung pakai WACC yang sama? Tidak selalu. WACC hanya cocok dipakai kalau risiko proyek sama dengan risiko rata-rata perusahaan. Tapi kalau proyek punya risiko lebih tinggi, sebaiknya dipakai diskon rate yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau proyek lebih aman, diskon rate lebih bisa rendah. Jadi, manajer keuangan biasanya menyesuaikan WACC sesuai risiko proyek. Kalau salah pakai WACC, keputusan investasinya bisa keliru. Jadi contohnya, kalau WACC-nya ini perusahaan 10%, tapi manajer pakai 8% untuk semua proyek. Jadi proyek dengan return 9% bisa kelihatan layak, padahal sebenarnya merugikan. Sebaliknya nih, kalau semisal pakai WACC terlalu tinggi, bisa jadi proyek bagus ditolak. Jadi penggunaan WACC harus hati-hati supaya nggak salah pilih proyek. Berarti WACC itu semacam alat bantu buat manajemen ya? Betul. WACC itu salah satu alat paling penting dalam mengambil keputusan. Contohnya investasi. Dengan WACC, manajemen bisa memastikan proyek yang dipilih benar-benar memberi nilai tambah bagi perusahaan. Jadi bukan sekedar asal investasi, tapi ada perhitungan yang jelas apakah return lebih tinggi dari biaya modal. Misalnya nih ya, perusahaan retail mau buka cabang baru, biaya modal rata-rata atau WACC-nya ini mereka 9%. Kalau dari proyeksi, cabang baru ini diperkirakan kasih turun 12%, maka proyeknya layak. Tetapi kalau cuma 7%, ya sebaiknya ditolak karena malah mengurangi nilai perusahaan. Sama aja kayak kalau kamu nih pinjam uang dengan bunga 10% buat buka usaha. Kalau usaha kasih untung 12%, kamu untung. Tapi kalau cuma 47% ya rugi. Jadi logikanya sama.